Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sustiani Aulia Rahmi dari UPTD SDN Mekarjaya 11. Saya Susilowati dari UPTD SMPN Negeri 3 Depok. Saya Yani Harunisa dari SMP PGRI Depok 2 Tengah. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu Susi. Selamat siang Ibu Tia. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Oke, jadi hari ini Ibu akan melakukan coaching ya? Iya Bu. Ya, adapun coaching yang dilakukan Ibu hari ini ada penilaiannya Bu. Penilaiannya yaitu proses coachingnya tentunya harus sesuai dengan alur Tirta. Semoga Ibu masih ingat ya alur Tirta ya? Insya Allah Ibu. Insya Allah. Kemudian jangan lupa juga Bu bahwa dalam coaching terdapat prinsip-prinsip coaching, kemitraan, kemudian proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dulu sebelum Ibu memulai coaching hari ini. Apa yang ingin kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Susi kembangkan? Kompetensi coaching ada 3 ya Bu ya. Ya. Ada presence, kehadiran secara penuh, kemudian mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga itu saya mungkin lebih kepada presence dan mendengarkan secara aktif. Oke. Jadi kemudian pertanyaan berikutnya Bu. Tadi sebenarnya udah dijawab ya sama Ibu, kompetensi yang secara spesifik ingin diobservasi yaitu mendengarkan aktif dan kehadiran penuh. Oke, kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan ini apa Bu? Ketercapaian dari kegiatan observasi ini adalah saya ingin nanti coaching itu menemukan solusinya sendiri dari permasalahan yang nanti ia sampaikan begitu Bu. Kemudian saya juga ingin mencoba mengembangkan potensi yang ada pada diri coaching itu. Oke. Kalau begitu sudah siap Ibu melakukan proses coaching? Insya Allah Ibu. Iya. Siap. Silahkan kalau begitu Ibu boleh memulai proses coachingnya. Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam Ibu Susi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu Susi sendiri gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah. Bu Yeni kemarin menghubungi saya nih, katanya mau ada yang diobrolin. Apa Bu yang mau diobrolin Bu? Ya Bu, saya ingin bercerita tentang anak murid saya nih Bu di sekolah. Oh, kenapa anak muridnya? Ya, yang selalu tidak masuk di pelajaran saya. Jadi saya pas melihat absen, jadi anak murid saya ini tidak masuk di hari Kamis terus di pelajaran saya tuh Bu Susi. Oh gitu, Iya, jadi Bu. nggak masuknya di hari Kamis saja? Iya, di hari Kamis Pas saja. pelajaran Bu Yeni? Iya, di pelajaran saya. Oke. Jadi saya itu kan mengajar mata pelajaran pendidikan Pancasila ya Bu ya. Jadi hanya 1 minggu sekali saja Iya. untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila ini. Dan siswa tersebut tidak masuknya di pelajaran saya saja di setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis, Iya. oke. Nah nanti dari coaching kita hari ini kira-kira apa yang ingin Bu Yeni dapatkan nih? Nah, yang saya harapkan atau yang saya ingin dapatkan dari coaching kita hari ini nih Bu Susi, yaitu saya ingin anak murid saya ini selalu masuk, selalu hadir di hari Kamis ini. Gitu, Bu Susi. Jadi inginnya Bu Iya. Yeni anak itu rajin, Rajin, ya masuk ya. ya, Iya, betul, Bu setiap Susi. pelajaran Iya, begitu. dan saya. Oke. Nah kalau menurut Bu Yeni nih ketidakhadiran si anak ini kira-kira apa sebabnya ya? Jadi gini Bu Susi, penyebab dari anak ini tidak masuk di setiap pelajaran saya di hari Kamis itu dikarenakan memang dia saat itu adalah kesiangan. Nah, kesiangannya itu katanya dia selalu pergi ke rumah neneknya, berkunjung ke rumah neneknya bersama dengan ibunya. Nah, akhirnya dia itu kalau pulang dari rumah neneknya itu dia tidurnya terlalu malam. Nah, akhirnya dampaknya dia kesiangan untuk datang ke sekolah. Gitu. Ya. Jadi hal itu disebabkan karena dia selalu bangun kesiangan. Iya, selalu bangun kesiangan. Nginep di rumah neneknya, Nginep di rumah neneknya. ya. Jadi selalu tidak hadir pada Iya. saat pelajaran Bu Yeni. Iya, betul, khusus di begitu. pelajaran saya. Oke. Kira-kira nih Bu Yeni,
kalau Bu Yeni misalnya berada di level 1 sampai 10, kira-kira dengan kondisi seperti itu Bu Yeni cara menerapkan ke siswanya, ke si murid ini dalam posisi yang keberapa nih Bu Yeni? Kalau yang saya nilai ya skalanya atau levelnya itu ada di posisi 6, Bu. Posisi 6. Iya, di posisi 6. Gitu, oke. Yang ingin Bu Yeni tingkatkan menjadi posisi keberapa nih dari posisi 6 itu? Iya, yang saya ingin tingkatkan dari posisi yang tadi 6 ya Bu ya, saya ingin meningkatkan ke posisi 9, Bu. Posisi 9. Iya, saya ingin Oke. posisi 9 Lebih untuk baik ya Bu ya. permasalahan tersebut ya. Oke. Nah, kira-kira Bu, untuk sampai pada posisi 9, kira-kira tindakan seperti apa atau aksi-aksi seperti apa yang ingin Bu Yeni lakukan begitu supaya anaknya nanti bisa menjadi seperti yang tadi Bu Yeni harapkan? Jadi aksi yang saya ingin lakukan atau tindakan yang saya ingin lakukan dalam permasalahan ini, yang pertama ya Bu Susi, saya ingin berkonsultasi dulu nih Bu dengan orang tuanya. Nah, tapi yang pertama yang saya lakukan itu adalah saya menanyakan dulu ke wali kelasnya. Saya sudah menanyakan ke wali kelasnya, tetapi wali kelasnya ini menjawab hanya anak tersebut kesiangannya saja, tidak mengetahui permasalahan secara terperincinya, begitu Bu Susi. Begitu. Ya. Nah, dari yang tadi Bu Yeni sampaikan, kira-kira di sekolah siapa menurut Bu Yeni kira-kira yang bisa diajak Bu Yeni untuk mencapai dari harapan yang tadi Bu Yeni sampaikan? Tentunya rekan saya yang saya ajak konsultasi gitu ya Bu ya, yang saya ajak kerjasama, yaitu pertama saya kerjasama dengan guru BK Bu, dengan guru BK, terus dengan wali kelas dan juga dengan orang tua muridnya. Dengan orang tua ya. Jadi ya. saya ada kerjasama dengan yang tadi saya sebutkan. Iya. Ya. Jadi Bu Yeni nanti akan bekerja sama dengan guru BK, Iya. dengan wali kelas, kemudian dengan orang tua murid ya Bu ya. Iya betul sekali Iya. Bu. Ya. Nah, Bu Yeni kira-kira tindakan apa yang akan Bu Yeni lakukan agar harapan-harapan yang tadi Bu Yeni sampaikan bisa terlaksana? Baik Bu Susi, jadi ukuran keberhasilan saya pada masalah ini, saya bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang tua ya, agar ada kesepakatan, agar anak ini bisa ada perubahan dan bisa masuk terus di hari Kamis di pelajaran saya. Gitu. Dan ada perubahan sikap juga terhadap anak tersebut. Begitu harapan Bu Yeni ya, ada perubahan sikap begitu dari si anak. Oke, kemudian kira-kira nih Bu Yeni, siapa yang bisa membantu Bu Yeni agar harapan-harapan Bu Yeni ini bisa terwujud begitu? Jadi yang bisa membantu saya dalam masalah ini ya Bu ya, tentunya ada guru BK Bu, atau guru BP ya Bu ya, dan berikutnya yaitu ada wali kelasnya dan juga ada orang tuanya Bu. Jadi saya bisa bekerja sama dengan mereka semuanya. Oke, jadi ada guru BK, Ya. ada orang tua dan ada wali kelas ya Bu ya. Oke, nah bagaimana Bu Yeni bisa mengetahui bahwa usaha yang Bu Yeni lakukan ini itu ada hasilnya begitu? Jadi usaha yang saya lakukan tadi itu ya seperti yang tadi saya ucapkan ya Bu ya, usahanya itu adalah saya berusaha untuk bisa ada kerjasama atau kolaborasi dengan orang tua dan begitu pun tadi dengan wali kelas dan juga dengan guru BK tersebut begitu. Oke, baik Bu Yeni. Nah sekarang apa yang Bu Yeni dapatkan nih dari sesi coaching kita kali ini? Jadi alhamdulillah nih Bu, saya setelah saya melakukan coaching ini, jadi saya bisa mendapatkan sebuah solusi ya dari Ibu ya, bahwa kesimpulan saya itu biar anak ini ada perubahan lah dari permasalahan yang tadi sudah saya jelaskan, agar anak ini ada perubahan sikapnya dan saya menginginkan anak ini bisa masuk terus di hari Kamisnya. Ya, semoga berhasil ya Bu ya, dan semoga pertemuan kita kali ini memiliki manfaat untuk apa yang Bu Yeni harapkan begitu. Ya, baik Ibu, makasih banyak Ibu sudah mau coaching dengan saya Ibu. Sama-sama Bu Yeni, Ya. saya tunggu untuk hasil yang berikutnya ya Bu Yeni, bagaimana tindakan nanti
Bu Yeni, bagaimana keberhasilan anak itu. Nanti saya tunggu ngobrol-ngobrolnya lagi nih. Ya baik Bu Susi, dengan senang hati Bu. Nanti saya akan beritahu Ibu lagi, akan bercerita lagi dengan Ibu ya tentang permasalahan ini gimana sejauh mana perkembangannya. Oke. Ya. Terima kasih ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Baik, Ibu Susi tadi sudah melakukan proses coaching ya? Iya, Ibu. Apa saja yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching tersebut? Pada saat coaching, saya sudah melakukannya dengan menggunakan alur Tirta, di mana saat coaching tadi, coach sudah dapat menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang dialaminya. Saat itu juga saya mencoba untuk menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan dalam pengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh coach. Betul, baik. Tadi saya perhatikan memang Ibu sudah melakukan semuanya sesuai dengan alur Tirta ya Ibu ya. Ibu juga sudah melakukan identifikasi dengan baik, yaitu dengan menerapkan pertanyaan berbobot, sehingga coach dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Kemudian berkaitan dengan kompetensi inti coaching, saya lihat juga Ibu juga sudah memenuhi 3 kompetensi inti, yang mana presence, kehadiran penuh, kemudian menanyakan aktif, dan juga menanyakan pertanyaan yang berbobot. Kemudian semoga hal yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching tadi yang baik dipertahankan ya Bu. Iya Ibu. Oke. Pertanyaan terakhir, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan? Berdasarkan coaching yang baru saja saya lakukan, saya ingin mencoba untuk mengembangkan lagi potensi saya untuk hadir penuh dalam kegiatan coaching melalui presence ya Bu, kehadiran penuh agar kita bisa saling berkomunikasi dan mendengarkan dengan aktif Bu, gitu. Ya. Terima kasih Ibu Susi sudah melakukan coaching yang hebat, yang baik. Semoga yang baik-baik dipertahankan ya Bu. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Selamat pagi Bu Susi. Ada apa nih kok kayaknya mukanya banyak pikiran gitu? Iya Bu Tia, selamat pagi. Biasa Bu, ada sedikit masalah di kelas. Boleh saya minta waktu Bu Tia untuk ngobrol-ngobrol? Boleh silahkan. Apa nih kira-kira yang ingin kita capai dari akhir pembicaraan hari ini? Saya inginnya sih dari pembicaraan kita ini nanti saya bisa menemukan solusi Bu dari permasalahan yang saya hadapi begitu Bu. Kalau boleh tahu permasalahan apa tuh Bu? Di kelas itu Bu, anak-anak itu kurang aktif dalam belajar. Jadi saya bingung harus gimana gitu supaya mereka itu aktif dalam pembelajaran. Oke, kurang aktif dalam pembelajaran. Aktif di sini yang Ibu maksudkan tuh aktif yang seperti apa nih? Murid yang aktif tuh yang seperti apa yang Ibu maksud? Yang aktif itu saya inginnya ketika saya tanya mereka itu aktif, antusias begitu Bu dalam menjawab. Kemudian sekarang ini untuk presentasi aja masih malu-malu Bu mereka. Begitu. Sebelumnya adakah yang sudah Ibu pernah lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Selama ini sih saya baru melakukan yang tadi sudah saya katakan ke Ibu gitu. Saya melakukan tanya jawab, kemudian diskusi, lalu presentasi, begitu Bu. Oke, sudah melakukan metode tanya jawab, diskusi, presentasi. Iya. Menurut Ibu, metode seperti itu apakah cukup untuk mengaktifkan pembelajaran? Kalau misalnya dari skala 1 sampai 10 nih Bu, Ibu memposisikan di level mana nih dengan persiapan pembelajaran sebelum ke anak-anak? Kalau dari posisi 1 sampai 10 ya Bu ya. Mungkin posisi saya masih berada di nomor 6 sih Bu. Nomor 6. Iya. Inginnya yang Ibu harapkan di level berapa tuh? Inginnya sih maksimal ya Bu ya, di 10 begitu. Tapi paling tidak di 8 saja juga itu berarti sudah ada perubahan gitu. Oke.
Kira-kira apa lagi nih Bu yang bisa Ibu berikan ke anak-anak supaya anak menjadi aktif selain dari metode yang tadi Ibu sudah lakukan? Ada lagi nggak kira-kira yang harus Ibu lakukan? Mungkin ya Bu ya, saya mungkin akan mencari referensi Bu dan menggali ide-ide yang lain ya Bu, seperti misalnya bagaimana penggunaan metode, media, begitu Bu, supaya anak-anak lebih aktif dalam belajar. Oke, mencari referensi dari kegiatan pembelajaran yang lain mungkin ya? Iya. Di mana tuh Bu biasanya kalau cari referensi kegiatan pembelajaran menarik lainnya? Mungkin saya bisa mencari di YouTube ya Bu ya, atau di PMM gitu Bu, atau sumber-sumber yang lain Bu. Oke, jadi mencari referensi dari pembelajaran yang menarik dari platform digital gitu ya? Iya. Selain mencari referensi, ketika sudah mendapatkan video yang menurut Ibu, wah kegiatan pembelajarannya menarik nih misalnya, apalagi yang harus Ibu lakukan? Saya akan mencoba untuk membuat buku khusus Bu, akan membuat catatan-catatan gitu dari apa yang sudah saya lihat dari referensi-referensi itu, baik metode, media, mode pembelajaran. Nanti akan saya coba untuk mencatat di buku khusus catatan saya supaya saya tidak lupa Bu. Oh gitu, bagus idenya tuh Bu. Jadi punya buku khusus ya, buku khusus pengembangan metode pembelajaran gitu ya. Betul, Bu. Bagus sekali tuh Bu idenya. Kira-kira kapan nih Bu bisa dilakukan ide Ibu yang cemerlang itu? Insya Allah sih secepatnya ya Bu ya. Mungkin nanti pulang sekolah saya sudah coba mencari referensi-referensi itu dan mencatatnya di buku khusus itu. Ada nggak Bu kira-kira yang bisa membantu Ibu untuk mengembangkan ide dari kegiatan pembelajaran? Mungkin rekan sejawat ya Bu ya, teman saya mungkin satu mata pelajaran ya, gitu Bu. Jadi supaya nanti kita bisa sharing. Gitu. Baik. Kira-kira dari obrolan kita nih yang dari tadi di awal sampai akhir, ada nggak Bu yang Ibu dapatkan dari apa yang kita bicarakan sekarang? Saya mendapatkan apa yang saya harapkan Bu dari hasil coaching kita, yaitu saya bisa menemukan solusi Bu dari permasalahan yang tadi di awal saya sudah sampaikan ke Ibu, bagaimana cara membuat anak-anak menjadi lebih aktif. Oke, karena itu memang ide Ibu bagus sekali. Bahkan saya juga, saya sepertinya juga harus pakai tuh idenya ya. Ide dari Ibu sudah sangat luar biasa. Kalau gitu boleh minggu depan kita ngobrol lagi Bu. Saya pengen tahu setelah Ibu melakukan hal tersebut, adakah perubahan signifikan dari anak murid yang Ibu ajarkan? Iya, baik Bu. Insya Allah nanti setelah ada tindak lanjut dari hasil coaching kita kali ini, saya akan coba ngobrol lagi. Iya, baik kalau gitu Bu. Terima kasih ya Bu, Ibu yang menemukan solusi sendiri. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih banyak ya Bu Tia atas waktunya. Sama-sama Ibu Susi, sukses selalu, sehat ya. Amin. Terima kasih Bu. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Tia. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Yeni. Apa kabar Bu hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Tia. Baik Bu Tia, hari ini saya akan menjelaskan ya tentang diskusi kita hari ini. Lebih kurangnya adalah 15 menit ya Bu ya durasi waktunya. Ngomong-ngomong nih Bu Tia, apa sih yang ingin Ibu ceritakan pada hari ini Bu? Iya, jadi saya tuh ingin anak murid di sekolah saya menjadi sadar akan pentingnya mengurangi sampah di lingkungan sekolah gitu. Jadi Ibu ingin menceritakan tentang sampah ya Bu ya? Betul. Yang ada di lingkungan sekolah Bu Tia ya? Betul Ibu. Baik Bu Tia. Nah, dari percakapan kita hari ini Bu Tia, kira-kira apa sih tujuan Ibu yang ingin Ibu capai? Saya ingin menemukan solusi bagaimana siswa dapat sadar akan pentingnya pengurangan sampah dan juga pemilahan sampah seperti itu. Jadi Ibu ingin menemukan solusi ya bagaimana siswa tersebut bisa menangani sebuah sampah ya Bu ya. Betul. Baik Bu Tia. Nah, kira-kira nih Bu Tia, permasalahan apa sih yang ada pada siswa tersebut tentang mengenai sampah gitu? Iya, jadi permasalahannya itu di sekolah kami
saya lihat banyak sekali sampah plastik yang menumpuk. Jadi jajan itu jajanan dari plastik itu plastik sekali pakai ya, banyak sekali ditemukan di tempat sampah yang menumpuk. Kemudian dari proses pemilahan sampah pun siswa masih seperti belum paham mengenai sampah organik dan anorganik. Jadi pemilahan sampahnya juga masih suka salah terus seperti itu. Jadi siswa belum bisa memahami atau belum bisa memilah sampah ya, belum bisa membedakan ya antara sampah organik dan non-organik, begitu ya Bu Tia ya. Oke. Baik Bu Tia, jadi seperti itu Bu Tia ya. Iya. Kira-kira nih Bu, apa sih upaya Ibu dalam melakukan hal tersebut? Upayanya apa tuh Bu? Iya, jadi kalau dari kami sendiri, guru sudah mensosialisasikan secara kontinu kepada siswa mengenai proses pemilahan sampah seperti itu. Jadi Ibu sudah melakukan ya secara berkesinambungan atau secara kontinu ya dari permasalahan yang tadi Bu Tia ceritakan. Ini Bu Tia, kira-kira nih kalau menurut Bu Tia itu ada di skala berapa ya Bu dari permasalahan Ibu, dari skala 1 sampai dengan skala 10? Itu ada di skala berapa Bu? Dari skala 1 sampai 10 mungkin hal yang sudah saya terapkan kepada anak masih di skala 6 ya, karena belum maksimal. Kira-kira nih Bu Tia, kalau boleh saya tahu nih ya Bu, kira-kira Ibu ingin ada di skala berapa ya Bu ya dengan posisi permasalahan Ibu yang sekarang? Saya inginnya sih berada di skala maksimal ya 10, tapi 9 saja sudah cukup bagus menurut saya. Jadi Ibu ingin setidaknya mencapai 9. Jadi permasalahan Ibu ingin ada di skala 9 sampai dengan 10 ya, kira-kira ya menurut Bu Tia seperti itu ya Bu ya. Nah Bu Tia, kira-kira perubahan apa sih yang ingin Ibu harapkan dari tadi permasalahan anak belum bisa memilah sampah? Iya, jadi yang ingin saya harapkan dari hal tersebut adalah anak bisa membedakan secara tanpa perlu diingatkan terus oleh guru, bisa membedakan pemilahan yang mana organik, anorganik, dan juga B3. Kemudian bisa sadar untuk mengurangi sampah plastik gitu. Jadi Ibu berharap agar anak tersebut atau siswa tersebut bisa membedakan ya sampah organik dan anorganik ya. Dan juga mengurangi sampah plastik. Dan mengurangi sampah plastik ya Bu ya. Oke baik Bu ya. Nah, apa sih upaya selain itu, apa upaya lainnya dalam permasalahan ini? Apakah ada upaya lain Bu dalam permasalahan Ibu? Mungkin pembiasaan ini ya Bu, pembiasaan membawa tumbler dan juga tempat makan ya, sehingga sampah plastik di gitu, sekolah menjadi berkurang. Kemudian mungkin juga ini belum kita laksanakan, tapi baru kepikiran sekarang. Mungkin kami bisa melakukan pembinaan kepada para petugas kantin ya untuk tidak menjajakan makanan dengan sampah atau dengan plastik sekali pakai. Jadi biarkan anak yang pakai tempat makan dan tumbler sendiri gitu. Jadi intinya Ibu ingin ada perubahan ya untuk mengurangi sampah plastik yang tadi. Betul, ya, Bu, betul. Ya. Terus ada upaya lain nggak Bu Tia dari upaya lain atau kerjasama dengan pihak lain dengan permasalahan Bu Tia tadi? Oke. Kerjasama bisa sih ya Bu, bisa mungkin anak ketika proses pemilahan sampah tadi, kalau dari gurunya terus yang ngingetin, mungkin mereka kurang bermakna gitu ya. Mungkin harus kerjasama dari pihak lain atau dari bank sampah atau dari DLHK untuk datang ke sekolah dan mensosialisasikannya dengan cara yang lebih menarik mungkin ya. Jadi harus ada kerjasama dari pihak lain. Jadi Ibu ada kerjasama dari pihak lainnya tadi, dari bank sampah juga ya, dari DLHK juga tadi ya Bu ya, untuk bisa mengurangi sampah yang tadi atau melakukan sosialisasi yang tadi ya Bu ya. Nah ini Bu Tia, kira-kira nih Bu, kapan Ibu akan melakukan usaha yang Ibu sebutkan tadi? Ya, jadi untuk sosialisasi kepada para petugas kantin, mungkin saya bisa berkoordinasi dengan kepala sekolah terlebih dahulu dan juga rekan sejawat untuk melakukan pembinaan kepada para penjaga kantin untuk tidak memakai sampah plastik lagi.
Untuk kepada pihak ketiga tadi ya Bu, DLHK ataupun DLHK, bank sampah, perlu juga saya berkoordinasi dengan kepala sekolah. Setelah pembicaraan ini mungkin akan saya segera hubungi kepala sekolah untuk melakukan hal tersebut. Pokoknya Ibu akan secepatnya ya untuk melakukan usaha-usaha yang tadi yang Bu Tia sebutkan ya Bu. Betul, Tia, betul, betul. Dengan upaya Ibu yang Ibu lakukan di hari berikutnya apa tuh? Apa yang akan Ibu lakukan, upaya yang akan Ibu lakukan di hari berikutnya? Di hari berikutnya mungkin setelah saya berbicara dengan kepala sekolah, kami akan langsung kepada pihak ketiga meminta bantuan dan juga membuat poster. Jadi anak ketika lupa yang ditempel di tempat-tempat sampah kali ya. Jadi anak sebelum membuang sampah melihat poster terlebih dahulu sehingga dia naruh sampahnya nggak keliru lagi. Jadi mungkin itu sih upaya-upaya yang bisa saya kerjakan bersama rekan yang lain. Kira-kira nih Bu Tia, apa sih kesimpulannya dari yang kita lakukan coaching pada hari ini nih Bu Tia? Iya, setelah percakapan hari ini saya jadi punya ide untuk melakukan koordinasi dengan pihak ketiga, bukan hanya dari lingkungan sekolah saja, kita mensosialisasikan kepada anak, tapi juga dengan bantuan pihak ketiga. Kemudian memang kami juga harus terus melakukan pembinaan kepada para petugas kantin untuk tidak menjajakan kembali makanan yang sampah plastik sekali pakai. Dan juga yang itu tadi ya, menempelkan poster di setiap tempat sampah sehingga anak tidak keliru lagi dalam proses pemilahan sampah. Jadi Ibu akan melakukan, ada solusinya dan juga Ibu akan bekerja sama tadinya dengan bank sampah. Betul. Ya. Terus Ibu juga akan melakukan sosialisasi ya dengan tadi pihak kantin ya Bu ya. Betul, betul. Untuk mengurangi sampah plastik yang tadi ya Bu ya, Bu Tia ya. Bu Tia, kira-kira kapan sih Bu Ibu akan membicarakan kembali nih dengan saya dalam permasalahan ini? Semoga minggu depan ya Bu. Jadi saya juga meminta bantuan rekan-rekan yang lain tentunya dengan kepala sekolah, rekan-rekan yang lain. Mudah-mudahan dalam seminggu ini rencana yang tadi sudah disebutkan bisa tercapai dan hasilnya sudah bisa terlihat. Iya, baik Bu Tia. Nanti saya tunggu lagi nih ya Bu ya keberhasilan dari Ibu nih dalam permasalahan Ibu. Saya menunggu ceritanya kembali ya Bu Tia ya. Terima kasih Ibu Yani Oke, Bu Tia, bantuannya. itu saja ya. Sama-sama coaching pada Ibu. Makasih banyak ya Bu Tia ya. Saya yang terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.